Hai Pisces, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Oke Pisces, ini adalah general reading untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, oke? Itu yang harus dipahami. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian. Jadi tolong jangan dipaksakan. Penjelasannya sebenarnya sudah ada di tiap video. Cuman ya semoga aja dibaca ya, karena di description box juga ada penjelasan itu. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya. Kalau aku lihat di sini selain Pisces ya, di sini juga ada Libra. Energi Libra itu kuat banget. Mungkin kalian punya situasi dengan Libra. Libra Sun, Moon, Rising, atau Venus tentunya. Ada Aries. Aries juga kuat ya. Libra, Aries itu kuat. Kemudian ada Leo. Ya, jelas kalau Pisces karena ini juga pembacaan untuk Pisces ya. Kemudian ada Virgo, ada Aquarius, Scorpio, dan Taurus ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kalau aku lihat di sini ya, Pisces. Jadi situasi love life kalian saat ini adalah, aku melihat ada yang mau kembali sama orang lama. Apakah ini kalian atau ini orang yang punya situasi sama kalian, yaitu mantan lah ya, mantan apapun. Apakah mantan pasangan, mantan temen yang lumayan deket banget, yang ngerti lah ya maksudnya apa, temen yang punya perasaan khusus gitu ya, romance tentunya. Karena aku melihat di sini udah jelas banget ada orang yang masih terbayang-bayang orang lama ya. Bayangkan di sini ada Six of Cups, di sini ada The Empress. Oke, jadi orang ini melihat sosok ini, The Empress ini bisa apapun gendernya ya, bisa gender apapun. Tapi aku melihat ada seseorang di masa lalunya ya, dimana orang itu luar biasa lah buat dia ya. Luar biasanya itu dia menyukai banyak hal dalam diri orang tersebut. Ini bukan soal fisik, tapi memang jelas fisik ini terlihat dominan, menyita perhatian ya. Jadi secara fisik, seperti apapun fisiknya gitu ya, fisik The Empress ini di dunia nyata, karena ini general reading, tentu fisik kalian macam-macam di luar sana, tetapi seperti apapun fisiknya, itu adalah tipe orang ini ya. Apakah ini energi Pisces yang mau kembali sama orang lama, atau seperti yang aku bilang, ini adalah orang yang punya situasi dengan Pisces gitu ya. Cuman aku melihat di sini, apa mungkin Pisces ya? Ya, silakan sesuaikan dengan situasi kalian aja, karena ini general reading. Ada orang yang energinya sesuai seperti ini, ada yang vice versa. Jadi itu harus dipahami, oke? Aku melihat di sini Pisces mungkin ya. Pisces itu terus membayangkan orang ini. Ya, secara fisik orang ini adalah tipe dan idealnya Pisces gitu ya. Bukan cuman fisik aja, keseluruhannya, sosoknya itu ngangenin. Sosoknya itu adalah yang apa ya, orang yang benar-benar diinginkan sama Pisces. Entah ya, apakah karena hubungan kalian gak berhasil, atau memang salah satu di antara kalian sudah tidak available, sehingga hubungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi mungkin gitu ya. Jadi aku melihat di sini masih terbayang sosok lama. Oh, Libranya kuat banget nih. Jangan-jangan mantannya Pisces ini, Libra, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ya, jadi di sini ada Judgment, ada Nine of Swords gitu ya. Pisces sendiri, ya kalian lah mungkin energi Pisces di sini terus nggak tenang memikirkan orang itu. Ya, pertama mungkin kalau Pisces di sini sudah punya hubungan, udah punya relationship gitu ya sama seseorang, mungkin tidak sebegitu menyenangkan hubungannya, atau mereka nggak tenang, nggak happy di hubungan itu. Apalagi di sini ada energi Aries. Kalau Pisces berurusan sama Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya, di sini ada Leo juga, fire sign lah ya, intinya Aries, Leo. Kalau berurusan sama mereka dalam hubungan itu biasanya agak berat ya. Pisces ini kan water sign yang sangat sensitif banget bahkan gitu kan. Lalu berurusan dengan Aries atau Leo, wah itu secara karakter
lumayan bertolak belakang banget sih kalau aku lihat ya. Itu hubungannya juga potensial menyakiti sih kalau aku lihat dari kacamata aku. Kalian bisa lihatlah sendirilah situasi kalian di lapangan seperti apa, situasi kalian masing-masing seperti apa. Cuman kalau hubungan antara Pisces dengan fire sign ini, Aries Leo, itu um, hubungan yang berat sih kalau aku lihat ya. Jadi kalau Pisces ya, Pisces sedang berurusan sama mereka nih, itu mungkin yang membuat mereka galau dan teringat sama orang lama itu bisa jadi ya. Dan orang lama itu bisa jadi Libra ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ini terlalu spesifik sih. Jadi tidak akan resonate atau cocok dengan semua orang gitu ya. Nah, yang aku lihat di sini perasaannya Pisces itu masih kuat ya sama orang tersebut, orang lama itu gitu ya. Intinya sih apa ya? Pisces masih mencintai orang ini. Ya. Dan kalau diberi kesempatan gitu ya, Pisces itu inginnya memilih orang ini kalau yang aku lihat ya. Kayak gitu. Jadi mungkin sosok ini adalah sosok terindah yang pernah Pisces temui sejauh ini gitu ya. Jadi walaupun Pisces itu punya hubungan dengan siapapun gitu ya, mereka itu kayaknya masih stuck sama orang lama ini dan kayak sulit move on dari orang lama ini karena mereka itu benar-benar sudah jatuh cinta sama orang ini. Fisik bermain betul ya, maksudnya idealnya gitu. Cuman nggak tahu ya, orang ini kayaknya bisa memberikan kenyamanan juga. Jadi karakter itu juga jelas turut andil di sini sih, punya andil di sini gitu. Jadi sosok orang ini tuh adalah sosok yang terindah buat Pisces. Kenangannya cukup indah. Kenyamanan, kenangan soal kenyamanan itu kayaknya cukup melekat deh. Itu yang aku lihat di sini karena Pisces ini kayak terus membayangkan orang ini, terus mellow sendiri kalau inget orang ini, itu yang aku lihat di sini. Apalagi Pisces ini kan melankolis ya orangnya ya, kayak gitu. Jadi banyak sekali pikiran dan bayang-bayang orang ini di dalam kepala Pisces gitu ya, di tiap harinya Pisces gitu. Ya, di sini ada kegalauan sih. Setiap mengingat orang itu, setiap mungkin melihat situasi Pisces yang saat ini ya, yang saat ini mereka sedang jalani gitu. Mungkin ada pikiran bagaimana kalau aku kembali, apakah waktunya masih belum terlambat gitu. Kalau kembali itu, apakah ini sudah terlambat gitu untuk putar balik untuk kembali lagi. Ada kecemasan itu di sini. Kalau orang ini berada di kecemasan seperti ini ya, dan orang ini sebenarnya sudah punya pasangan gitu misalkan. Maksudnya apakah ya terserah lah pasangan apapun atau ya dia sudah ada relationship lah ya sama seseorang misalkan. Dan dia merasa nggak tenang kayak gini dan terus terpikirkan orang lama. Itu mungkin saja hubungan yang sedang dijalani itu lumayan menyiksa dia sih ya. Seperti yang udah aku bilang tadi gitu. Dia nggak nyaman di hubungan itu. Ya, kalaupun dia belum punya relationship dengan seseorang, tapi dia mungkin bisa saja dekat sama siapapun ya. Dan siapapun yang dia temui kayaknya belum bisa menggantikan orang ini. Ya, kayaknya ada kejadian luar biasa dalam hidup kalian. Ya, bisa sudah terjadi saat ini atau akan terjadi dalam waktu dekat gitu. Karena kita kan di sini membaca energi yang sebenarnya sedang berproses ya manifestasinya. Jadi itulah kenapa future itu dinamis, tergantung langkah dan pikiran kita saat ini. Ini hanya membaca energi yang sedang berlangsung aja saat ini gitu loh. Jadi apa yang termanifestasikan beberapa lama ke depan nih, nggak terlalu lama gitu, ya itu bisa dilihat dari proses yang sedang terjadi saat ini. Itu kayak menganalisa aja sih. Di sini aku melihat ada kejadian luar biasa gitu ya dalam hubungan kalian gitu. Ada keputusan yang mungkin cukup besar gitu bisa jadi. Atau ada pikiran untuk membuat langkah besar yang cukup beresiko di sini. Ya. Dan aku melihat di sini masih ada yang terobsesi untuk mencoba kembali sama orang itu ya, mencoba menembus
apa ya, pertahanan orang tersebut gitu ya. Kalau orang tersebut cukup defensif, karena di sini ada kartu no more ya dari oracle cards buatan aku ya. Di sini kelihatannya ada orang yang udah nggak mau kembali lagi, ada orang yang udah menutup aksesnya, itu bisa jadi gitu kan. Nah, di sini aku melihat ada yang masih terobsesi untuk mendapatkan orang itu ya, untuk membuka peluang menuju orang itu atau membuka komunikasi lah ya. Jadi kedepannya ini akan terus mencari jalan atau mencari celah ya. Ini kalau nggak ketemu, berusaha mencari jalan atau celah. Karena kayak masih terkoneksi gitu loh. Tapi kalau ketemu itu lebih lagi usahanya untuk mencari celah dan jalan atau kesempatan itu ya untuk kembali. Itu yang kulihat ya di sini. Oke, nah di sini kayaknya ada yang mempertimbangkan apakah gue harus membuat pengorbanan ya untuk kebahagiaan gue gitu kan, untuk hubungan itu, untuk orang yang gue inginkan. Jadi ada pikiran The Tower ini kayaknya ada hubungannya sama pengorbanan yang ada di sini gitu loh. Ya, ada yang berpikiran untuk membuat langkah besar dan itu merupakan pengorbanan yang bisa dia lakukan. Dia berpikir, oke lah kayaknya gue harus mengambil resiko besar. Kayaknya di sini memang gue harus berkorban. Ada pikiran seperti itu. Tapi balik lagi ya, itu yang aku lihat di sini adalah pikiran, energi. Apakah langkah itu akan dilakukan? Semua kembali sama orangnya. Karena pikiran orang, keberanian orang, kekuatan orang itu bisa dinamis banget ya, maju mundur, maju mundur. Apalagi orang yang masih bimbang gitu ya. Ada orang yang masih bimbang juga di sini. Kalau orang yang masih bimbang itu pasti bisa maju mundur, maju mundur. Saat ini kelihatannya dia akan melakukan langkah yang progresif gitu misalkan. Tapi nanti keberaniannya bisa ciut lagi gitu. Cuman kalau major arcana di sini sih aku melihatnya sesuatu yang besar itu memang akan terjadi. Nanti lihat saja ya, karena ini adalah pembelajaran juga buat semuanya. Dan ini berkaitan sama love life kalian, sama hubungan kalian. Itu yang aku lihat di sini, oke? Ya, pembelajaran besar lah ya. Nah, di sini aku melihat Pisces itu terkoneksi sama orang ini ya, karena mereka punya ya soul connection, terserah mau disebut spiritual connection atau soul connection, tapi koneksi itu intens dan terus melekat. Itu yang kulihat di sini. Di sini bahkan ada oksigen dan di sini ada I need you, I need you gitu ya. Ini kelihatan banget ada orang yang sangat membutuhkan sosok itu di sini. Jadi ya ingat apapun gendernya ini bisa ya ini juga bisa pria bisa wanita gitu ya, The Empress yang dikarenakan membaca energi aja, dalam nyatanya ini bisa pria bisa wanita. Jadi Pisces ini sangat membutuhkan orang ini, orang yang ada di masa lalunya ini, di mana mereka sedang tidak bersama, sangat membutuhkan, apalagi di situasi saat ini. Mereka butuh banget berinteraksi sama orang ini, berbicara atau komunikasi sama orang ini. Kayak mereka itu butuh energi dari orang ini gitu loh untuk menjalani hidupnya. Karena kayaknya Pisces karena kayaknya kalau aku lihat nih, saat ini Pisces sedang melalui masa yang sulit juga dalam hubungannya, dalam hidupnya gitu ya. Jadi jelas sangat membutuhkan orang ini. Orang ini tuh bisa digambarkan sebagai oksigen gitu loh ya. Kayaknya berpisah atau berjarak sama orang ini membuat Pisces itu kayak lemah ya, hidupnya itu kayak nggak ada jiwanya gitu loh. Jadi kegiatan ya kegiatan, rutinitas ya rutinitas gitu ya. Apapun kehidupan yang sedang dijalani itu kurang dijiwai gitu loh. Jiwanya itu hilang. Karena katanya sebagian jiwanya ada bersama orang ini gitu ya. Karena ini adalah soulmate-nya gitu. Mereka punya spiritual connection gitu ya. Kehadirannya adalah nafas bagi yang lain. Begitu berarti perannya dan belum tergantikan. Seperti yang aku bilang gitu ya. Pisces belum bisa mendapatkan pengganti orang ini. Jadi sebesar itulah kebutuhan Pisces terhadap kehadiran orang ini di hidupnya gitu. Ya jelas kalian sedang tidak bersama gitu kan. Di sini sih pesannya kayak ya udahlah ya. Maksudnya kalian punya pilihan mau mengejar ini atau melepaskan, tapi nggak usah setengah-setengah karena itu hanya menyiksa diri. Ya. Jadi kalau mau move on ya udah move on. Tapi gini lah, pesan yang aku dapat di sini kalau memang
tidak berani mengambil resiko untuk hubungan ini, maka lepaskan. Biarkan mereka menjalani hidupnya, kalian juga fokus membangun dan bahagia dengan hidup kalian, dengan diri kalian gitu kan. Pesannya itu kayak gitu. Lepaskan aja, jangan setengah-setengah. Tapi kalau memang mau mengejar dia, maka buat aksi nyata gitu ya. Di sini apa ya? Ada kebimbangan sih ya, kebimbangan. Kayaknya keadaan itu sulit, ingin melepaskan, udahlah gue lepaskan. Cuman perasaan pikiran itu kayak belum bisa lepas gitu. Jadi kebimbangannya di situ ya. Seperti itu. Udah ada usaha untuk melepaskan sih. Udah ada usaha untuk move on gitu. Cuman kayaknya masih struggle nih untuk itu gitu loh ya. Kalian memang sedang tidak bersama ya. Ini jaraknya memang berjauhan sih kalau aku lihat ya. Secara geografis, secara fisik kalian memang tidak berdekatan gitu ya. Mungkin tinggal di daerah, tempat, kota, pulau, negara yang berbeda bisa jadi ya kan. Oke, selanjutnya. Nah ini jangan lupa mencintai diri kalian dulu lah ya. Mungkin kalian merasa membutuhkan orang ini gitu kan. Cuman sepertinya kalian juga perlu menguatkan diri untuk mencintai diri kalian. Mungkin saja kalian nggak menyadari itu, bahwa kalian belum all out untuk mencintai diri kalian. Mungkin kalian nggak sadar, kalian mengabaikan diri kalian, hanya memikirkan orang, tapi kurang care sama diri kalian. Kalau kalian benar-benar mencintai diri kalian dan care sama diri kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kan? Ya jelas lah ya untuk diri kalian. Tapi di sini pesan yang aku dapat adalah coba mencintai diri kalian dulu ya, dengan tepat lah ya. Care sama diri kalian. Kalau kalian sudah cukup berhasil dalam case ini, dalam self love dan care sama diri kalian, mungkin kebutuhan kalian terhadap orang lama ini itu mulai berkurang gitu loh. Ya. Kalau kalian sudah bisa memenuhi itu dalam diri kalian, berusaha memenuhi kebutuhan kalian ya, cinta, care juga gitu kan. Nanti akhirnya kalian bisa sedikit demi sedikit melepaskan keterikatan dan ketergantungan kalian sama orang ini gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Dicoba dulu, mungkin kalian belum cukup mencintai diri kalian aja. Mungkin aja hanya sekedar berlari tapi mengabaikan diri sendiri ya. Mungkin juga kayak nggak terlalu peduli sama diri sendiri, tapi kayak berusaha fokus melampiaskan atau mendistraksi painful yang kalian rasakan, sakit yang kalian rasakan gitu. Kalian kurang jeli nih melihat bahwa diri kalian itu perlu perhatian kalian sendiri gitu ya. Bukan hanya kayak lari dari realita gitu. Ya, jadi coba untuk mencintai diri kalian, itu sih kayaknya pesannya hurts. Dan di sini ada pesan juga ya. What doesn't kill you makes you stronger gitu ya. Ini memang menyakitkan, tetapi kalau kalian bertahan, ya kalian lebih kuat jelas ya. Ada kekuatan yang bertambah di sini. Cuman maksudnya bertahan itu bukan hanya bertahan dalam kesakitan loh ya. Sehingga toleransi terhadap kesakitan lebih meningkat gitu. Bukan hanya kayak gitu, tapi kalian cari jalan keluar untuk terbebas juga dari rasa sakit itu gitu loh. Kalian kan juga perlu bahagia ya. Jadi nah di sini kan kalau aku lihat mungkin kalian memandang orang ini adalah orang yang bisa membuat kalian bahagia ya. Jadi kebahagiaan itu di mindset kalian adalah destinasi, sehingga kalian butuh orang ini untuk membuat kalian bahagia kan. Kalian terikat sama orang ini gitu. Seakan-akan kalian tidak bisa membahagiakan diri kalian gitu kan. Jadi intinya bahagia itu pilihan jelas ya. Kalau memandang itu sebagai destinasi, kapan kalian akan bahagia? Kalau kalian baru merasa bisa bahagia jika bersama orang ini atau bertemu sama orang ini gitu. Sementara kalian kayak belum begitu tegas untuk membuat langkah ke orang ini juga ya. Cuman ya balik lagi sih ya, situasi kalian di luar sana macam-macam. Pertama mungkin memang situasi kalian yang udah tidak memungkinkan untuk bersama lagi gitu ya. Berarti ya harus move on gitu kan. Cuman intinya
kalau memandang kebahagiaan itu seperti itu, ya kalian akan sulit bahagia gitu kan. Jadi bahagia itu adalah perjalanan bukan destinasi. Kalau destinasi kapan gue nyampe ke sana gitu. Banyak sekali hambatan untuk ke sana. Belum tentu gue akan nyampe ke sana. Terus artinya gue nggak akan pernah bahagia. Kan bukan kayak gitu. Tapi kalau kalian memandang kebahagiaan itu adalah di setiap ya harinya kalian berusaha bahagia karena itu adalah pilihan gitu ya. Jadi nggak usah menunggu kapan, sampai kapan, nggak usah menunggu. Ya, bisa diusahakan saat itu, menit itu, hari itu gitu ya. Yang pasti seperti yang aku bilang, kuncinya itu di self love. Mungkin kalian nggak sadar sering mengabaikan diri kalian. Kalau kalian sudah tahu cara mencintai diri kalian cukup paham soal self love, mungkin kalian lebih mudah bahagia. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Apa ya? Ya kayak gitu kira-kira. Jadi cobalah untuk setia loh. Kok cobalah untuk setia itu lagu ya. Cobalah untuk bahagia gitu ya. Dengan self love, oke? Jadi tidak menggantungkan kebahagiaan kalian pada orang ini walaupun orang ini mungkin sangat spesial buat kalian gitu. Tapi sulit banget gitu kalau kalian membuat standar itu. Gue baru bisa bahagia kalau gue bisa sama dia gitu. Sementara hubungan kalian mungkin complicated gitu ya kan. Belum tentu juga kalian akan bersama. Tapi yang mau aku sampaikan juga adalah kalian harus tahu apa ya? Harus tahu keinginan kalian ya. Ya mungkin kalian tahu lah ya keinginan kalian, tapi kalian perlu tahu apa yang harus kalian lakukan gitu loh ya. Kalian ingin bahagia, tentu bahagia tidak bergantung sama orang ini. Tidak harus mendapatkan orang ini, ya kan? Tapi kalau kalian mau sama orang ini, kalian lihat situasi kalian, memungkinkan atau tidak. Intinya kalau cuma membayangkan, kalian nggak akan dapat orang ini juga sih sebenarnya, ya. Harus ada langkah serius. Kebahagiaan kalian itu tanggung jawab kalian, perlu langkah serius dari diri kalian, dan hubungan kalian, love life kalian itu juga perlu langkah serius dari diri kalian, ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck buat kalian. Semoga apa ya? Kalian lebih bisa mencintai diri kalian dan bisa berbahagia lah ya. Oke? Good luck. Bye Pisces.